Halo, selamat datang di Kongko United TV. Inggris 0, Scotland 0. Prediksi gue salah total. Gue prediksikan Inggris menang minimal 2 gol. Ternyata Scotland berhasil menahan Inggris kacamata 0-0. Ya, jadi gue nonton game ini jujur ngantuk banget ya. Padahal gue nonton replay tadi pagi jam 6 ya. Jadi, tapi asli boring banget ini match ya. Babak kedua gue udah nontonnya setengah-setengah itu. Udah males gitu. Karena ya intinya adalah Inggris ini permainannya masih sama kayak sebelum gue bilang ya. Gue bilang mereka kurang kreativitas ya, sama sekali kurang kreativitas. Mereka cuma ngandelin siapa sih yang kreatif di situ, bener nggak? TAA nggak ada di situ, bener nggak? Lagi cedera. Jadi cuma ngandelin Mason Mount doang sebagai poros kreativitas. Ya, dan Mason Mount ya secara kreativitas ya jelas lah belum world class banget ya. Dia 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 midfielder top, bukannya enggak, tapi secara kreativitas masih belum lah, masih masih belum belum top top banget secara kreativitas ya. Jadi cuma ngandelin Mason Mount doang. Jadi kelihatan banget Inggris sangat susah untuk nembus pertahanan Scotland ya, apalagi masukin bola ke dalam kotak penalti. Seandainya masuk dalam kotak penalti pun itu udah ada 5 orang yang nunggu di dalam kotak penalti. Jadi berat banget gitu loh dia mereka untuk ngegolin ya. Ya kita bisa lihat dari kacamata gini ya. Dan juga ya gitu, untungnya sih hari ini sih Southgate mainin Luke Shaw di kiri, dan menurut gue Luke Shaw mainnya cukup bagus ya ketimbang Reece James. Reece James bisa kita lihat lah perbedaannya Reece James sama Southgate ya, sorry sama Luke Shaw ya. Luke Shaw ya dia gue bilang sih dia paket yang cukup lengkap ya. Defensively bagus, offense sangat bagus, bisa bawa bola juga segala macam gitu. Kalau Reece James ya mungkin crossingan dia lebih bagus dari Luke Shaw, tapi dari kualitas lain menurut gue dia masih kalah sama Luke Shaw. Tapi anyway, mendingan begitu ketimbang Trippier mainin dikit. Ya kan Trippier back kanan. Kemarin mainin di kiri nggak kelihatan sama sekali gitu loh ya kan. Alasannya Southgate, oh biar defense-nya bagus. Ya ilah lu kalau pengen naro defense bagus tuh mendingan bawa Aaron Wan-Bissaka taruh di kiri ya. Gue jamin tuh dikantongin semua tuh yang main pemain lawan yang kanan itu bener nggak. Jadi anyway, keputusannya tepat kalau gue bilang harus main dengan fullback yang benar ya. Mendingan mainin Luke Shaw atau Chilwell di kiri, kanan ya jelas lah kalau nggak Trippier si Reece James ataupun Walker. Tapi gue setuju banget dengan main Walker karena Walker mainnya jelek banget di match pertama kemarin lawan Kroasia. Ya tapi gitu, problem England masih sama, sistemnya udah mendingan tapi kreativitasnya belum ada, kombinasinya nggak ada, jadi mereka banyak ngandelin speed sama long ball gitu ya. Jadi ya gitulah kalau melawan pemain tim yang defense-nya bagus ya bisa kewalahan seperti sekarang ini England. Jadi kalau kita lihat statistik ya, statistik itu mana nih statistik? Bisa bayangkan bahkan Scotland shotnya lebih banyak. Ini di babak kedua semua kayaknya nih ya. Um, Shot on target 2, off target 5, on target 1, off target 4. Ya ini kayak mungkin ada salah karena gue yakin banget block shotnya aja Scotland lebih banyak 4. Kayak ini salah nih. Coba cek statistik lain nih. Ya total, oh iya lebih banyak, 11, 5, 16, 9, 8, 17. Total shotnya hampir sama. Big chance ada 3 ya. Bener sih, kalau big chance gue itu sekitar ada 2 atau 3 sih ya kan. Si Johnston yang menit ke 10 kalau salah tuh Johnston tundul kena tiang ya kan dari corner ya. Kalau gue ngeliat corner kayak gitu, Johnston udah ngegolin ke kita juga kan lewat corner kan kalau salah kan. Gue ngeliat kayak gitu gue mikir aduh Maguire kapan ya dia harus belajar dari Johnston nih soal soal ngambil corner heading. Dia selalu dapat mulu tuh heading kalau corner tapi selalu tembak burung mulu si Maguire nih. Aduh, tapi anyway ya kalau nggak salah big chance pertama dari Inggris tuh menit ke 10 ya, the first chance kali ya, kesempatan pertama sama big chance pertama itu di menit ke 10 baru ada ya melalui corner. Di luar itu kayaknya nggak banyak loh yang benar-benar big chance ya. Nggak banyak loh kayaknya. Ya maksimum 3 lah seperti yang di situ. Tapi yang gue ingat sih cuma itu doang. Yang lain ada siapa ya? Kane nggak kelihatan. Foden ya nggak kelihatan juga. Paling Sterling pun ya ada satu bola dari Mount yang masuk ke kotak penalti tapi dia nggak dapat. Jadi gue nggak tahu deh dua lagi big chance nih apa ya. Cuman ya kita bisa lihat lah posisinya tinggi. Mana posisi? Kok nggak ada posisi di sini ya? Mana posisi? Lihat dari live score ya dah. Posisinya 60-40, bisa bayangin 60-40 ya. Jadi 60-40 tapi jumlah shotnya sama. Kalau gue bisa bilang ya gitulah seperti yang gue juga bilang dari preview, Scotland ini nggak ada kualitas pemain.
Dari segi offense nggak ada kualitas pemain, dari segi defense pun nggak ya gitu, juga nggak sama nggak bagusnya gitu. Jadi cuman hari ini mereka defense sangat bagus Scotland. McTominay jelas lumayan ya sebagai center back. John McGinn menurut gue itu pivotal banget ya di Scotland ya. Dia balance banget antara defense sama ini, box to box banget. Dia box to box yang sangat bagus kalau gue bilang. Dan dia menurut gue sih impactnya paling tinggi di game ini kalau gue bilang. Di luar dari itu ya Inggris nextnya ketemu siapa, dia ketemu Ceko. Nah ini kayaknya sengaja kali biar bikin seru ya. Kalau lihat ini kan poinnya sama-sama 4, ketemunya Ceko, bener nggak? Kalau Inggris kalah misalnya Kroasia menang, wah bisa nggak lolos, bisa ya, bisa. Jadi kita nggak tahu. Ya kalau gue sih jujur secara pribadi nggak suka tuh peraturan the best number 3 bisa lolos. Ngapain lu number 3 ya number 3, pasti lu boyo gitu, bener nggak? Jadi kalau gue bilang sih ya masih bisa lolos Inggris, tapi ya kita lihatlah lawan Ceko. Gue nggak tahu Ceko main kayak gimana, teman. Ya sama aja lah intinya, Inggris dari permainan masih nggak solid ya. Mungkin dia ketemu pemainnya tim yang lebih menyerang, lebih lebih bagus ya, karena dia bisa memanfaatkan ruang dengan melalui speednya mereka gitu kan. Itu kan speedster semua di depan. Jadi itu doang lah kalau gue bilang harapan Inggris untuk ya bisa menang gitu loh ya. Dari segi line up, kita ngomongin line up bentar. Jordan Pickford menurut gue, oh ya ini loh, ada satu chance bagus loh dari si ini loh, dari nomor 2 loh, si Scotland. Ya dia ngevolley, si siapa tuh nomor 2 siapa nih? Steve O'Donnell ya, dia ngevolley ke tiang jauh. Untung ada Reece James itu ngeheader keluar. Gua nggak tahu itu bola keluar atau enggak ya. Tapi kelihatannya sih lumayan pisang gitu. Jadi harusnya sih walaupun kelihatannya mau keluar, dia mungkin bisa belok masuk. Tapi ada Reece James itu, Pickford Pickford nggak ada di situ lah gitu loh. Dia sudah salah posisi, bisa diselamatin. Jadi kalau Jordan Pickford gue bilang mainnya oke hari ini ya. Toh anyway, thank you banget yang bilang si Dean Henderson lagi cedera, nggak tahu cedera apaan. Ya mungkin gue rasa dia malas lah jadi cadangan. Yang namanya kiper jadi cadangan kan udah pasti nggak main, bener nggak bakal main. Pickford oke mainnya. Luke Shaw menurut gue bagus mainnya hari ini ya. Offensively beberapa run dia sangat berbahaya ya, pada saat deadlock nggak bisa ngapa-ngapain, dia run masuk nusuk gitu loh, benar nggak memanfaatkan ruangan gitu loh. Jadi kalau gue bilang harus tahu kapan harus melakukan skill individu ataupun kapan harus passing ya, dan Luke Shaw menurut gue sih ini bagus banget. Tyrone Mings sama John Stones dua-duanya cukup oke hari ini ya. Nggak, kalau sebelumnya kan gue lihat Tyrone Mings sangat kuat tuh ya, John Stones nggak gitu kelihatan, tapi kalau hari ini cukup balance antara John Stones sama Tyrone Mings. Rhys James jauh lebih bagus dari Kyle Walker ya, yang di match pertama ya, jauh lebih inilah ya, jauh lebih fighting lah, nggak banyak salah passing segala macem. Declan Rice, Calvin Phillips, Declan Rice menurut gue main masih bagus ya. Calvin Phillips gue nggak tahu deh, gue nggak gitu banyak lihat Calvin Phillips, tapi Declan Rice menurut gue dalam bantu defense ya. Pada saat Rhys James juga maju, dia udah siap menjadi back three bareng Johnston sama Tyrone Mings. Kalau gue bilang Declan Rice sebagai CDM udah paham banget lah dia harus ngapain ya. Phil Foden nggak gitu kelihatan, Raheem Sterling lumayan kelihatan, tapi dia punya kontrol hari ini nggak gitu bagus ya. Banyak banget bola-bola yang kayaknya harusnya dia dapat. Itu Mason Mount ada kali 2-3 kali memberikan passing yang cukup bagus ya ke dia ya, tapi dia nggak bisa kontrol gitu, ataupun kalah lah sama defendernya Scotland ya. Mason Mount dia posisinya sebagai nomor 10, lebih mobile ya, nggak maju bareng Harry Kane ya. Kadang kan kalau kayak kita kan kayak di MU kan kadang Bruno suka maju sejajar sama si Cavani gitu kan. Tapi kali ini Mason Mount lebih free roll, kalau gue lihat bisa di mana-mana. Cukup oke sih sebenarnya mainnya, tapi jelas kreativitas dia masih belum levelnya belum tinggi-tinggi banget. Passing skillnya sih lumayan, cuman visi sama kreativitasnya masih berkembang lah, gue bilang Mason Mount. Harry Kane sekali lagi game yang dia nggak kelihatan ya, menurut gue mungkin dia nggak cocok dengan sistem 4-2-3-1 nya Southgate. Mungkin karena dia lebih pasif ya. Karena kalau kita lihat lah kayak Cavani, walaupun dia striker murni bener nggak, tapi dia main di 4-2-3-1 nya si Ole, dia lebih mobile kan, dia lebih ada movement, lebih kemana-mana. Kalau Harry Kane gue nggak gitu banyak niat loh, bener loh. Ada nggak sih dia ada nggak sih shot? Cuma satu kesempatan doang di mana dia off target, itu pun offside. Dari Reece James kan, Reece James crossing dari kanan,
Dia diving header gitu deh. Tapi itu juga off target dan juga offside. Kayak nggak banyak kelihatan juga loh Harry Kane. Kasian sih kalau lihat Harry Kane. Phil Foden sama Raheem Sterling ini otaknya cuma ngegolin, shooting, ngegolin gitu loh. Bener-bener lebih parah lagi dari Greenwood. Parah, jadi kasihan Harry Kane. Kalau gue bilang sih nextnya boleh di kanan taruh si Jancho ditaruh di kanan lah. Jancho bener nggak? Si Jadon Sancho tuh Jancho itu taruh di kanan, coba gitu loh ya kan. Jadi kreativitas ada dua minimal dari si Jancho sama dari Mason Mount. Mendingan gue mau bilang kayak begitu, ya kan? Mendingan banget. Kalau kayak gini susah. Phil Foden dapat bola dia mau gocek mau ngegolin benar nggak? Raheem Sterling mau gocek mau ngegolin. Aduh, kalau gue bilang sih kasihan Harry Kane ya, nggak gitu kelihatan di Euro ini bener banget jarang kali dia megang bola. Karena dia jarang megang bola ya, bukan karena dia kualitasnya jelek. Tapi kayaknya karena dia dapat kurang suplai bola gitu. Kebanyakan wingernya Inggris itu bener-bener tujuannya cuma satu, ngegolin, shooting, ngegolin, itu doang. Ya, paling itu ya yang bisa diomongin dari pertandingan ini. Dan menurut gue sih ini bikin seru ya, bikin seru banget di grup grup D ya, benar nggak sih grup D? Karena ini mati-matian. Kroasia, Scotland bakal mati-matian ya. England, Ceko bakal mati-matian, udah pasti. Ya. Sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.